Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yada Firmansyah. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ekuitas. Seperti yang telah kita ketahui sendiri, ekuitas sendiri adalah salah satu dari komponen penting dari 5 akun utama dalam akuntansi. Nah, kita akan membahas tentang ekuitas dalam bentuk PT, ekuitas yang ada pada PT. Ada dua kelompok utama dalam ekuitas dalam perusahaan PT. Yang pertama adalah modal saham, kemudian ada return earning. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik PT. Karakteristik PT yang pertama ada dipengaruhi oleh badan hukum. Maksudnya di mana PT ketika akan mendirikan sebuah PT atau perseroan terbatas, maka akan harus melewati jalan hukum. Maka dalam proses tersebut akan ada pengaruh dari hukum. Apakah mengizinkan PT tersebut berdiri atau tidak. Kemudian yang kedua ada menggunakan sistem saham. Nah, untuk karakteristik PT sendiri itu menggunakan sistem saham, di mana PT tersebut kepemilikannya itu bukan perseorangan. Kalau perseorangan itu sendiri, kalau PT ini terbagi menjadi saham. Maka orang yang memiliki saham yang lebih besar dari saham yang orang lain miliki, maka itu adalah pemilik saham utama. Kemudian ada saham biasa dan saham preferen. Nah, saham biasa seperti yang sudah kita ketahui sendiri, saham yang dimana memiliki saham yang dimana dividen akan diterima akan di terakhirnya. Sedangkan saham preferen ini sendiri adalah saham yang dimana campuran dari obligasi dan saham. Jadi saham preferen sendiri itu adalah saham istimewa nantinya. Selanjutnya sistem share. Sistem saham sendiri itu yang pertama ada saham yang dimiliki seseorang nanti akan menjadi acuan pembagian dividen atau laba. Itu laba ya. Maksudnya sendiri itu berapa besar saham yang kita miliki, maka berapa persen itulah yang akan kita dapat pembagian dividennya nanti. Sedangkan apabila perusahaan tersebut mengalami rugi nanti, maka pemilik saham yang terbesar akan menerima kerugian yang lebih besar, bukan yang pemilik saham yang lebih kecil nanti. Selanjutnya itu menjadi acuan dalam hak suara nanti. Maksudnya di mana semakin besar saham yang kita miliki dalam perusahaan, maka hak suara yang kita miliki maka makin besar nantinya. Selanjutnya menjadi dasar profesional ketika di likuiditas. Selanjutnya membagi secara profesional primitive right atau didulukan, yang dimana membagi secara profesional atau primitive right nanti itu pembagian itu akan mendahulukan yang lebih penting dulu. Lebih penting dulu urutannya itu ada yang pertama itu obligasi yang duluan dilunasi, kemudian pemegang saham istimewa, kemudian yang terakhir itu ada pemegang saham biasa. Jadi apabila perusahaan tersebut nantinya akan bangkrut, maka hak yang akan duluan diutamakan adalah obligasi tersebut, pemegang investasi obligasi. Kemudian setelah melunasi obligasi tersebut, maka hak tersebut dibayar kepada pemegang saham istimewa. Setelah pemegang saham istimewa mendapatkan haknya, kemudian sisa dari transaksi tadi itu maka akan diterima oleh pemegang saham biasa. Itu maksudnya.
Kemudian jenis saham. Nah, jenis saham sendiri itu saham biasa. Saham biasa itu terbagi menjadi mendapatkan hak suara. Kemudian ada risiko yang lebih besar. Kemudian ketika pembagian dividen, maka pemegang saham istimewa akan didulukan dan prioritaskan. Nah, maksud ke nomor kedua tadi, ada risiko yang lebih besar, maksudnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemegang saham biasa akan memiliki risiko lebih besar mengalami kerugian ketika perusahaan tersebut mengalami rugi nantinya, karena dia mendapatkan keuntungan pada akhirnya setelah pemegang obligasi dan pemegang saham istimewa. Selanjutnya saham istimewa. Saham istimewa seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu tidak adanya hak suara. Yang kedua, mendapatkan dividen lebih duluan. Ketiga, apabila sifat dividen kumulatif, maka dividen yang tertangguh tahun sebelumnya maka akan dilunasi tahun mendatang, plus dividen tahun mendatangnya lagi. Kemudian untuk kategori ekuitas. Nah, kategori ekuitas sendiri itu terbagi, yang pertama ada share capital, kemudian ada share premium, kemudian ada return earning, kemudian ada akumulasi order compression income, kemudian ada treasury share atau saham yang ditarik kembali, kemudian ada non carried interest, minority interest. Kemudian ada akunting penerbitan saham. Nah, untuk ini sendiri itu yang pertama ada untuk fair value share itu penerbitan saham menggunakan nilai nominal. Sedangkan untuk not par share itu sendiri tanpa menyebut nilai nominal. Kemudian ada kombinasi security. Nah, untuk kombinasi security ini sendiri itu gabungan dari obligasi dengan saham. Kemudian ada non-cash share atau penerbitan saham dengan penukaran tanah. Kemudian ada biaya berkaitan dengan saham. Kemudian ada par value share. Par value share atau nilai nominal tidak menunjukkan bahwa par value share itu sendiri nilai nominalnya tidak menunjukkan bahwa perusahaan jelek atau baik. Hal ini ditentukan dari permintaan pasar terhadap saham perusahaan. Jadi di mana nilai per value share itu tidak menunjukkan apakah perusahaan tersebut mengalami baik atau buruk, tetapi dari permintaan pasar. Apabila permintaan pasar tinggi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa dibilang maju. Sedangkan apabila sebaliknya, itu perusahaan dianggap dengan kemunduran, mengalami kemunduran. Ini ada tujuannya. Nah, tujuan pertama itu menghindari contingent liability. Kemudian ada untuk menghindari kewajiban bersurat. Ada dua cara penerbitan saham dengan bangunan antara saham biasa dan saham istimewa. Yang pertama itu profesional diketahui, kedua pasar saham diketahui. Kemudian kedua incremental diketahui salah satu. Yang pertama itu profesional. Profesional sendiri itu diketahui kedua pasar saham. Kedua pasar saham maksudnya itu harga pasar dengan harga nominal itu diketahui. Sedangkan incremental sendiri itu diketahui salah satunya saja. Apakah nilai nominalnya diketahui atau harga pasarnya sendiri yang diketahui. Selanjutnya itu non-cash transaksi. Non-cash transaksi sendiri itu penerbitan saham yang dimana bertujuan mendapatkan aset
tetap membayar jasa, aset tetap membayar jasa atau pemberian bonus karyawan. Salah satu kasusnya, jika aset yang kita dapatkan harga wajar tanah dan harga pasar tanah diketahui, maka pakai penilaian oleh penilaian independen dan kompeten. Itu jika transaksi tersebut tidak menggunakan non cash atau penerbitan saham tidak menggunakan cash. Untuk penerbitan saham tidak menggunakan cash itu tujuannya itu untuk mendapatkan aset tetap seperti tanah, kemudian membayar jasa. Seperti setelah kita menyewa jasa akuntan, maka kita tidak mau membayar menggunakan uang, tetapi kita akan membayar dengan saham. Itu bisa juga. Kemudian atau memberian bonus karyawan. Nah, untuk pemberian bonus karyawan sendiri itu tujuannya untuk mengikat karyawan tersebut untuk menjadi karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu, ketika perusahaan membayar karyawan tersebut, maka karyawan tersebut belum tentu akan memutar kembali uang tersebut ke membeli saham kembali ke perusahaan tersebut atau tidak. Maka perusahaan akan memberikan bonus seperti yang saya sebutkan sendiri tadi, yaitu pemberian bonus karyawan dalam bentuk saham. Kemudian biaya yang berhubungan langsung dengan penerbitan saham. Nah, yang pertama ada materai, kemudian jasa notaris, kemudian dan lain-lainnya. Selanjutnya saham yang ditarik kembali alasannya. Saham yang ditarik kembali atau treasury share. Alasannya sendiri yang pertama untuk membuat saham perusahaan menjadi menarik untuk dibeli. Kemudian untuk meningkatkan earning per share-nya. Kemudian untuk memberikan hadiah kepada pegawai. Kemudian untuk Selanjutnya untuk dua metode dalam treasury share. Yang pertama ada metode cost mentor atau Math Will Share. Kemudian yang kedua part of start value method. Kemudian ada dua kemungkinan dalam menjual saham kembali. Nah, dua kemungkinan tersebut yang pertama ada di atas harga perolehan. Kemudian yang kedua di bawah harga perolehan. Kemudian saham ditarik kembali, tidak dihapuskan atau dipensiunkan, melainkan untuk diterbitkan kembali. Tujuannya sendiri dalam penarikan saham tersebut itu untuk diterbitkan kembali nantinya saham tersebut. Kemudian kita masuk ke preference share. Itu akan mendapatkan dividen duluan. Preference share sendiri itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu saham istimewa. Itu yang pertama akan mendapatkan dividen duluan karena haknya diduluankan. Kemudian dividen yang diterima akan sama terus. Kemudian sifatnya kumulatif. Kemudian mendapatkan alokasi dari hasil penjualan aset. Kemudian apabila memiliki convertible, maka ada hak bagi pemegang saham tersebut menjadi pengusaha. Kemudian corporation, kemudian tidak punya hak suara. Mungkin itu saja dalam penjelasan saya sendiri pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
komen, dan share.